Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Selina. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum syara'. Jadi, hukum syara' dapat diartikan sebagai apa-apa yang telah ditetapkan oleh titah syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hukum syara' berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa perkataan atau perbuatan dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu. Dan hukum syara' tidak berkaitan dengan keyakinan atau akidah seseorang. Mukallaf yang dimaksud adalah siapa saja yang di dalam keadaan dibebani syariat, termasuk anak kecil dan orang gila. Salah satu yang harus dipahami oleh seorang muslim adalah hukum syara'. Hukum syara' merupakan nama hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah, suatu ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, baik dalam bentuk tekstual ataupun hasil pemahaman ulama. Oleh sebab itu, hukum syara' juga dapat dikatakan berasal dari Al-Quran dan hadis. Jadi, poin selanjutnya di sini ada hukum taklifi. Hukum taklifi merupakan tuntutan yang dibebankan kepada mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu pekerjaan, dan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan suatu pekerjaan. Hukum taklifi dikelompokkan menjadi beberapa macam, di antaranya ada wajib, haram, mubah, mandud, dan makruh. Yang pertama ada wajib. Wajib merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat yang harus dikerjakan. Seseorang yang melakukan perkara wajib akan diberi ganjaran dan mendapatkan hukuman jika meninggalkannya. Dan wajib ini ada juga dengan nama lain, diantaranya ada fardu, faridah, hatmun, mahtum, dan lazim dalam pandangan kalangan hafiyah. Fardu dan wajib berbeda. Fardu atau faridah adalah istilah hukum yang ditetapkan dengan dalil qat'i seperti Al-Quran dan hadis mutawatir. Sedangkan yang ditetapkan dengan dalil zanni seperti hadis ahad, maka ia disebut wajib. Yang kedua ada haram. Haram dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu ada haram li zatihi dan haram li ghairihi. Haram li zatihi atau haram karena zatnya, yaitu perbuatan yang pada asalnya haram menurut hukum syar'i. Contohnya syirik, zina, mencuri, makan babi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada haram li ghairihi atau haram karena selainnya, yaitu perbuatan yang pada asalnya diperbolehkan atau disyariatkan, namun karena ada faktor lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan kemudaratan, maka perbuatan itu menjadi haram. Sebagai contoh, minum alkohol menjadi haram karena mengandung khamar. Orang yang minum alkohol akan kehilangan kontrol diri dan dapat melakukan hal maksiat lainnya seperti zina, membunuh orang, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mubah. Mubah merupakan suatu yang tidak ada hubungannya dengan perintah atau larangan. Sebagai contoh, makan, minum, tidur, dan sebagainya. Segala perbuatan yang pada asalnya tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh syariat. Hal ini disebabkan jika perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh suatu yang diperintahkan atau dilarang, maka perbuatan tersebut mengikuti hukum yang melatar belakanginya. Sebagai contoh, mempelajari bahasa Arab yang hukum asalnya adalah boleh, namun karena kita diwajibkan untuk mengetahui kandungan dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak mungkin kita bisa mengetahui tanpa mempelajari bahasa Arab, sehingga mempelajari bahasa Arab hukumnya menjadi wajib atas dasar latar belakang tersebut. Dan yang keempat, mandud. Mandud merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat yang tidak harus dikerjakan. Seseorang yang mengerjakan suatu mandud sedang mencari pahala, akan mendapat pahala, tetapi jika tidak dikerjakan maka tidak akan mendapatkan hukuman. Yang kelima, makruh. Makruh merupakan sesuatu yang dilarang oleh pembuat syariat atau bentuk ketidakharusan.
Ketika seseorang meninggalkan perkara makruh, maka akan diberikan pahala. Namun, jika melakukannya, orang tersebut tidak akan berdosa. Poin selanjutnya ada hukum wadi'i. Hukum wadi'i berarti buatan atau bikinan. Hukum wadi'i yang dimaksudkan di sini yaitu adanya sesuatu hukum yang bergantung pada ada atau tidaknya sesuatu yang lain seperti sebab, syarat, dan halangan hukum. Yang pertama, ada sebab. Yang dimaksud dengan sebab merupakan segala sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai alasan bagi ada atau tidak adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu melazimkan adanya hukum. Misalnya dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah yang mana terkandung dua hukum. Pertama, hukum taklifi, melanggar larangan mencuri. Yang kedua, mendapat pula hukum wadi'i karena ia mencuri sebagai alasan ia dipotong tangannya. Jadi adanya pencuri memastikan adanya potong tangan. Yang kedua, syarat. Yang dimaksud dengan syarat adalah tidak adanya sesuatu yang memastikan tidak adanya hukum, tetapi tidak sebaliknya. Adanya sesuatu harus adanya hukum. Misalnya firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Arti Quran surah Al-Baqarah ayat 110, dan dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, mani. Yang dimaksud dengan mani merupakan segala sesuatu yang dapat meniadakan atau membatalkan hukum. Misalnya, seseorang perempuan yang sedang dalam masa haid atau nifas dilarang melakukan salat. Sederhananya, maninya adalah haid dan nifas. Hal ini disebabkan adanya haid atau nifas itu, maka tidak adanya kewajiban salat. Yang keempat, ruksyah. Ruksyah berarti mudah dan ringan. Yang dimaksud ruksyah adalah perubahan sesuatu dari yang berat pada yang ringan atau yang lebih mudah, karena adanya suatu sebab terhadap hukum asal seperti dalam firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 101. Arti dari ayat tersebut adalah, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkasar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat tersebut menjelaskan mengenai keringanan pada orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengkasar salatnya. Dan yang terakhir ada ajimah. Ajimah berarti teguh, berat, dan kuat. Ajimah juga dapat dimaknai sebagai apa-apa yang disyariatkan pada mulanya dan tidak bergantung pada sesuatu ujur atau halangan seperti sholat 5 waktu sebelum ada ujur, puasa Ramadan sebelum ada ujur atau halangan. Demikian pula kewajiban lainnya disebut sebagai ajimah. Jadi kesimpulannya, hukum syara adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik dalam hubungan dengan Allah, ibadah, maupun dengan sesama manusia, muamalah. Sumber hukum syara meliputi Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Hukum syara mencakup berbagai jenis aturan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah yang bertujuan untuk melindungi dan menata kehidupan umat Islam dalam hal agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.